Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Bagaimana kabar? Semuanya sehat, semuanya bersuka cita bukan? Dan hari ini Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis dalam kitab Ratapan Yeremia pasal yang ketiga, ayat 19 hingga ayat 26. Mari kita simak bersama, saya bacakan untuk kita. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita semua mengakui bahwa hidup ini adalah hidup yang penuh dengan penderitaan. Mungkin ada yang karena sakit menahun, karena kehilangan orang yang kita cintai, mungkin karena kegagalan di banyak hal dan lain-lain. Saudaraku, sekarang bila kita sendiri yang mengalami penderitaan itu, bagaimanakah sikap kita menghadapinya? Karena seperti sudah sering saya katakan, bila kita menghadapi masalah yang sebenarnya bukanlah terletak pada masalah itu sendiri, tetapi terletak pada sikap kita menghadapi masalah itu. Itulah yang perlu mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Ketika itu Yeremia meratap. Bila dikatakan meratap tentu karena menderita bukan? Lalu apa deritanya? Itu bisa kita ketahui bila kita membaca kitab Ratapan ini mulai dari pasal yang pertama. Pada waktu itu Tuhan menghukum Israel karena dosa mereka yang sangat besar. Mereka dibuang ke Babel sebagai tawanan, jauh dari kampung halamannya. Disitulah Yeremia meratapi Yerusalem yang dihancurkan, yang di bumi hanguskan. Jiwanya meratap akan nasib Yerusalem dan bangsanya yang hancur lebur karena keberdosaan bangsanya dan karena tidak mau bertobat. Bagi Yeremia itu sangat menyakitkan. Dan saking sakitnya dia mengeluh di ayat 17 hingga 18 dia mengatakan, telah lama aku tak merasa sejahtera. Sudah lupa aku bagaimana perasaan bahagia. Aku tak lagi mempunyai kemakmuran. Lenyaplah harapanku pada Tuhan. Dan di ayat 19 dia mengatakan, memikirkan pengembaraan dan kemalanganku bagaikan makan racun yang pahit. Saudara-saudaraku, bila kita menghadapi penderitaan seperti itu, kira-kira bagaimanakah sikap kita? Mungkin dari kita akan ada yang berkata, rupanya Tuhan sudah sangat membenciku. Atau mungkin kita berkata seperti syair dari lagu Ebit G. Ade yang mengatakan, mungkin Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah kita. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu saudaraku menunjukkan kondisi tanpa harapan. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki harapan. Lalu seharusnya bagaimanakah kita menghadapi penderitaan? Mari kita baca di ayat 21 dikatakan oleh Yeremia. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap.
lebih mudah dimengerti di bahasa Indonesia sehari-harinya, dikatakan, meskipun begitu harapanku bangkit kembali ketika aku mengingat hal ini. Harapannya hampir padam. Tetapi kemudian harapan itu timbul dan bercahaya kembali ketika dia tahu satu hal. Apa itu, saudaraku? Yaitu dia katakan, aku punya Tuhan yang ajaib. Di ayat 22 hingga 25, Yeremia mengatakan, kasih Tuhan itu kekal abadi, rahmatnya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Sungguh Tuhan setia sekali. Tuhan adalah harapanku, adalah hartaku satu-satunya. Karena itu aku berharap kepada Dia. Tuhan baik kepada orang-orang yang berharap kepadanya dan kepada orang-orang yang mencari Dia. Saudaraku, sikap itulah yang harus kita teladani. Bila derita datang silih berganti, ingat segera, saudaraku, bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus ketika dia berkata di epistel tadi, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Kita harus mengenal, kita harus percaya kepada Tuhan yang adalah setia dan pemurah dan baik kepada orang-orang yang mengandalkan Dia. Dan kasih setianya itu selalu baru setiap pagi. Seperti manna yang diberikan Allah kepada Israel selama perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan selama 40 tahun itu, mereka tidak pernah makan makanan yang kemarin sampai tidak pernah dimakan untuk hari ini selain dari hari Sabat. Tetapi manna itu diberikan selalu baru setiap pagi, tidak pernah basi. Seperti itulah Tuhan kita selalu mengasihi kita, tidak pernah basi kasih setianya. Itulah yang membuat kita memiliki harapan, dan harapan itulah yang membuat kita bisa bangkit kembali. Saudara-saudaraku, sering sekali penderitaan menjadi batu ujian dari Allah bagi kita. Disitulah nampak jelas perbedaan antara orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak peduli dengan Allah. Bila orang yang tidak peduli dengan Allah itu mengalami penderitaan, maka dia akan terkubur oleh penderitaan itu. Dia akan putus asa, dia mabuk-mabukan, lari ke narkotika, bahkan mungkin dia akan bunuh diri. Sama seperti batu yang dijatuhkan ke dalam sumur, lonong terus, dia tenggelam di sana dan tidak akan bangkit. Tetapi bila orang yang mengenal dan yang dekat dengan Allah itu mengalami penderitaan, memang sebentar mungkin mereka akan meraung, mereka akan menangis, mereka akan menjerit, tetapi tidak pernah menjadi putus asa. Dia seperti buah kelapa yang dijatuhkan ke dalam sumur. Sebentar dia tenggelam, sebentar, tetapi kemudian dia akan mengapung kembali. Seperti itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia meratap, berdoa dan memohon kepada Tuhan. Sehingga hampir selalu, saudaraku, orang yang dekat dengan Tuhan justru menggunakan penderitaannya itu menjadi tangganya untuk naik, untuk bertumbuh, untuk maju. Mengapa? Di mana letak perbedaannya? Yaitu karena mereka punya harapan. Mereka punya harapan yang mampu mengubah keadaannya. Sama seperti Paulus di epistel tadi, dia mampu melewati dan memenangkan semua penderitaan sebagai seorang pekabar Injil. Karena dia mengenal siapa Tuhan Yesus yang disembahnya, yang akan memberinya kehidupan yang kekal.
yang akan memberinya upah yang tak ternilai. Harapan itulah yang membuat Paulus terus berkobar-kobar mengabarkan Injil, tidak ingat akan penderitaannya. Saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus, harapan akan timbul dari pengenalan kita akan Tuhan. Dan harapan itulah yang akan melepaskan kita dan membuat kita keluar dari kekelaman hidup ini. Dengan harapan itulah kita mau menyerahkan seluruh persoalan yang mendatangkan penderitaan itu. Kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan Yesus dan membiarkan Tuhan Yesus menyelesaikannya untuk kita. Ingat saudaraku, hidup kita tidak tamat karena penderitaan. Tetapi penderitaan itulah yang akan mati, yang akan tamat bila kita memiliki pengharapan. Saudara-saudaraku, mungkin di antara kita sekarang ada yang sedang menghadapi ragam persoalan. Atau mungkin bila nanti kita mengalami penderitaan itu. Mari saudaraku, mari meneladani Yeremia ini dengan mengatakan, benar, penderitaanku ini sungguh berat. Penderitaanku ini sungguh berat. Tetapi pengharapanku timbul ketika aku mengetahui satu hal ini, bahwa kasih Tuhan itu kekal abadi. Rahmatnya tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Sungguh Tuhan setia sekali. Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Karena itu aku berharap kepadanya. Tuhan baik kepada orang-orang yang berharap kepadanya dan kepada orang-orang yang mencari Dia. Karena itu bila derita itu datang menggempur, seperti silih berganti berombong-rombongan, jangan pernah mengatakan bahwa dunia akan kiamat. Jangan pernah mengatakan matilah aku. Jangan saudaraku, jangan. Tetapi ingat, kasih setia Tuhan tetap ada pada kita. Dan kasih setia itu selalu baru setiap pagi. Karena itulah di ayat 26 Yeremia mengatakan, baiklah kita menunggu dengan tenang sampai Tuhan datang memberi pertolongan. Kita masih ingat ketika Israel terjepit di antara Laut Merah dengan pasukan Firaun yang mengejar mereka dari belakang. Kita baca di Keluaran 14 ayat 14, Musa mengatakan kepada bangsa itu, Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu berbuat apa-apa. Jehovah domar porang humokopamu asal hohopamu. Bagaimanapun besar dan beratnya pergumulan dan penderitaan itu, saudaraku, jangan panik. Tetapi tetaplah tenang. Tetap tenang di dalam iman. Tetap tenang di dalam pengharapan. Tetap tenang di dalam doa. Seperti dikatakan Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kekuatan kita adalah ketika kita tenang menghadapi segala-galanya. Dan di ayat 27 dikatakan, baiklah kita belajar tabah. Memang saudaraku, ketika masalah mulai menyerang, acap terjadi, kita langsung takut. Kita langsung panik, kita langsung gelisah. Dan tidak jarang dan tidak sedikit orang yang menyalahkan Tuhan. Dan itulah yang membuat penderitaan itu semakin berat. Tetapi ingat saudaraku, di ayat 31 dan 32, hari ini Tuhan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membuang kita. Karena walaupun Tuhan membiarkan atau mendatangkan, memperbolehkan kesusahan itu menimpa kita, ingat, Dia juga menyayangi kita menurut kebesaran kasih setianya.
Ya, tetap mengasihi kita dengan kasih yang tidak ada batasnya. Dan apapun, penderita apapun tidak akan bisa manirak kita, menceraikan kita, memisahkan kita dari kasih setianya itu. Bahkan di 1 Korintus 13 ayat 10 kita diyakinkan bahwa Tuhan mengenal kekuatan kita. Sehingga kita tidak akan dicobai melebihi kekuatan kita. Tetapi bila Tuhan mencobai kita melebihi kekuatan kita untuk meningkatkan kemampuan kita, supaya kita naik kelas, dikatakan di sana bahwa Tuhan akan membantu kita dan menyelesaikan itu untuk kita. Ingat dan yakin dengan itu. Saudara-saudaraku, memang ada dua fungsi penderitaan dalam hidup orang percaya, dalam hidup manusia. Bagi orang yang menjauh dari Tuhan, penderitaan itu menjadi cambuk, supaya orang-orang itu sadar dan mau kembali ke jalan Tuhan. Tetapi bagi orang benar, penderitaan itu adalah ujian, semacam fit and proper test, untuk menguji apakah kita sudah layak di hadapan Tuhan. Atau penderitaan itu bisa juga sebagai ujian, supaya kita bisa naik kelas dalam iman. Karena itu, bila penderitaan menghadang kita, sekarang pilihan ada pada kita. Kita membiarkannya menjadi kuburan yang mengubur kita, atau kita menggunakannya untuk menjadi naik, menggunakannya menjadi tangga kita untuk naik. Orang-orang yang punya pengharapan akan selalu berkata bahwa dalam setiap masalah pasti Tuhan sedang memberi peluang. Dalam setiap kesulitan pasti Tuhan menyediakan jalan keluar. Dalam setiap penderitaan pasti Tuhan menyediakan tangga untuk naik. Bila pintu yang satu tertutup untuk kita, Tuhan telah membukakan pintu yang lain bagi kita. Itulah orang yang berpengharapan. Dan untuk itulah dibutuhkan iman. Iman itu membuat kita mampu berpikir dan bertindak out of box. Mampu melihat tangan Tuhan yang tidak nampak. Mampu berpikir melewati batas-batas kesulitan. Mampu bertindak melewati ketidakmungkinan. Itulah iman. Seperti yang dikatakan di Ibrani 11 ayat 11 itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena itu saudaraku, hari ini kita diajak jangan terlarut menangisi penderitaan, tetapi lihatlah peluang yang Tuhan sediakan bagi kita dalam setiap penderitaan itu. Saya kasih contoh. Ada dua orang yang terkena PHK. Lalu yang satu asik bersungut-sungut, asik marah kepada Allah dan tidak mau lagi berdoa. Lalu dia pergi minum-minum, main judi, sehingga uangnya semakin habis dan kesehatannya semakin menurun. Lalu dia sakit-sakitan. Tetapi bagaimana dengan yang satu lagi? Dia ini adalah orang yang selalu punya pengharapan dan selalu mencari peluang dalam segala kesulitan. Selama ini rupanya karena dia begitu asik bekerja, dia tidak memperhatikan barang-barang bekas yang begitu banyak ada di kampungnya. Sekarang setelah dia di PHK, dia melihatnya sebagai peluang. Lalu dia mengolahnya menjadi barang bernilai seni tinggi yang kemudian diekspor ke luar negeri. Dan dia menjadi seorang juragan. Karena apa? Karena dia berpikir out of box. Out of box itu adalah hasil dari pengharapannya, hasil dari imannya.
Kita juga, saudaraku, pasti bisa berpikir out of box. Kita akan mampu melompati segala masalah. Kita akan mampu berpikir dan bertindak melewati batas-batas masalah apapun bila kita mengetahui satu hal, yaitu kita memiliki Tuhan Yesus yang kasih setianya tidak pernah berhenti, bahkan selalu baru setiap hari. Dan dialah bagian kita. Bagian kita bukanlah masalah, bagian kita bukanlah penderitaan, tetapi bagian kita adalah Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan yang telah memenangkan kita dari segala macam penderitaan. Sekarang andalkanlah Dia. Ingat, saudaraku, tidak ada situasi yang tidak berpengharapan. Yang ada hanyalah orang-orang yang tidak berpengharapan. Tidak ada situasi yang tidak berpengharapan. Yang ada hanyalah orang-orang yang tidak berpengharapan. Karena itu jangan menjadi orang yang tidak berpengharapan, tetapi jadilah menjadi orang yang berpengharapan. Berpengharapan akan kasih karunia Yesus yang selalu baru setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mencerahkan, sehingga kami tahu bersikap ketika kami menghadapi penderitaan. Berilah kami ya Tuhan Roh Kudus-Mu bila kami sedang menderita, untuk menguatkan pengharapan kami akan kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Sehingga kami tidak mau terkubur, tetapi justru menggunakan penderitaan menjadi tangga kami untuk maju ke tingkat yang lebih baik. Ya Tuhan Bapa di sorga, berkatilah kami umat-Mu ini. Hiburkanlah mereka yang bersedih. Sembuhkanlah yang sedang sakit. Kuatkanlah iman mereka, saudara-saudara kami yang sedang menderita dan mengalami pergumulan. Dan cukupkanlah segala kebutuhan kami. Kami mohon berkatilah rumah tangga kami, pekerjaan kami, studi kami, dan pelayanan kami. Ya Tuhan Raja Gereja, berilah pertolongan-Mu bagi semua hamba-Mu, sehingga para hamba-Mu semakin bersemangat melayani melalui pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah keberhasilan bagi semua usaha pekabaran Injil, terutama di Indonesia ini, agar semakin banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berilah hikmat-Mu bagi pemimpin bangsa kami, terutama dalam menghadapi kesulitan ekonomi dan juga mengalami krisis pangan global ini. Berkatilah bangsa kami ini tetap solid dalam kesatuan, semakin sejahtera dan berkeadilan. Dan terima kasih Bapa di sorga. Terpuji nama-Mu Allah yang Maha Agung, pencipta segala sesuatu. Tuhan yang telah memberi kami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Di dalam nama-Nya kami berdoa dan memohon. Amin.